Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, para dosen Istiqramat, juga kepada kepala atau rektor Istiqramat yaitu Bapak Haji Hasan yang saya hormati, yang saya cintai, juga kepada adik-adikku sekalian semuanya yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat baik, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan tempat ini adalah tempat yang sangat mulia? Karena di tempat ini kita sekarang lagi memperingati kelahirannya orang yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dikatakan orang yang terbaik, orang yang paling baik. Dikatakan tempat yang paling baik karena kita saat ini adalah memperingati kelahirannya orang yang terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi saya katakan tempat ini adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan di tempat ini kita memperingati kelahirannya orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang sangat baik ini, di tempat yang dicintai oleh Allah ini, menjadikan kita yang hadir ini menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat memperingati kelahirannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih mempunyai majelis yang sangat baik, majelis yang sangat bermanfaat, majelis yang sangat penting untuk kita lakukan, yaitu acara maulid seperti hari ini, yang mana ini diadakan setiap tahun ya. Bahkan kalau bisa itu diadakan setiap bulan kalau acara seperti ini. Ditingkatkan lagi kalau bisa setiap minggu. Lebih baik lagi ditingkatkan lagi setiap hari. Bahkan kalau bisa diadakan setiap jam. Sanggup kamu setiap jam? Nggak sanggup ya. Kenapa? Kalau bisa diadakan setiap jam, yaitu tadi karena daripada pentingnya mengadakan acara maulid seperti hari ini. Besar faedahnya, pahalanya, dan juga ini menunjukkan bahwasanya kita itu adalah benar-benar orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu mengatakan di dalam kitab Dibaknya, walau anna amilna kullahilin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Nah ini, seandainya acara maulid ini diadakan setiap jam, maka itu bisa menjadi wajib. Nah itu dari pentingnya, dari besarnya faedahnya mengadakan atau menghadiri acara maulid semacam ini.
Sari As-Sakwati itu pernah mengatakan begini. Nah, biar kamu mantap ya. Sari As-Sakwati ini siapa? Sari As-Sakwati ini adalah nama aslinya Al-Hasan As-Sari bin Al-Mughallis. Sari As-Sakwati ini nama aslinya adalah Al-Hasan As-Sari bin Mughallis. Mughallis itu Al-Mughallis itu artinya orang yang nggak pernah keluar dari rumah, kecuali dia keluar dari rumah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ahli ibadah. As-Sakwati, beliau adalah seorang imam, seorang syekh, dan salah satu seorang ulama yang masyhur dengan kewaruannya, yang masyhur dengan kezuhudannya, sangat zuhud. Dan beliau adalah murid daripada Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi itu orang hebat itu, seorang wali. Kata-katanya itu banyak di kitab-kitab besar-besar itu pasti ada dawuhnya Ma'ruf Al-Karhi. Sari As-Sakwati ini adalah murid beliau, dan Sari As-Sakwati ini termasuk pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi, paman sekaligus gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi orang besar ini, orang besar, dan gurunya orang besar. Nah, pernah beliau tuh mengatakan begini, Hamidullah marrotan, saya pernah memuji Allah. Pernah memuji Allah artinya mengatakan alhamdulillah sekali, satu kali. Tapi karena bacaan alhamdulillah satu kali itu sehingga saya itu membaca istighfar selama 30 tahun. Maka dikatakan ditanyakan oleh santrinya, "Duh, kok bisa begitu? Membaca alhamdulillah satu kali ini menyebabkan sampean membaca istighfar selama 30 tahun." Akhirnya jawab, "Begini, saya itu punya toko yang mana di dalam toko itu banyak harta saya. Jadi orang kaya. Banyak harta saya. Nah, lalu ada orang datang ke saya mengatakan bahwasanya pasar yang dimana di dalamnya pasar itu ada toko saya, itu dikabarkan kebakaran pasarnya itu. Dan orang ini mengatakan kepada saya, tokonya sampai selamat, berbahagialah, tokonya sampai selamat." Maka Sari As-Sakwati mengatakan alhamdulillah. Loh, setelah mengatakan alhamdulillah, lalu dia berpikir, loh, aku kok mengatakan alhamdulillah ya? Ada yang salah kayaknya saya ini. Karena apa? Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak dikatakan sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Nah, kalau dia mendapatkan uang, senang. Lah, kalau saudaranya, tetangganya, sesama Islam mendapatkan uang yang banyak, dia juga harus senang. Lah, mafhum mukhalafahnya, kalau dia nggak senang dirinya mendapatkan musibah, seharusnya dia juga nggak senang kalau saudaranya yang Islam, tetangganya yang Islam, dia mendapatkan musibah juga harusnya nggak senang. Loh, yang lainnya mendapatkan musibah, saya kok mengatakan alhamdulillah, berarti iman saya nggak sempurna. Loh, karena merasa imannya nggak sempurna, sehingga beliau membaca istighfar selama 30 tahun. Kalau kamu salahnya besar, nggak pernah membaca istighfar kalau kamu ya, merasa nggak bersalah kalau kamu ya sulit mau jadi orang besar kalau kayak gitu. Ini kesalahan yang bisa dianggap kecil ini. Itu diistighfari sampai 30 tahun. Nah ini sehingga sampai diangkat derajatnya menjadi orang besar, menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mengatakan begini, man qasada maubi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raubatan min riyadil jannah. Kata Sari As-Sakwati, siapa orang yang menuju kepada tempat yang mana di tempat itu dibacakan maulid Nabi, seperti sekarang ini kalian datang semua ke sini karena diadakan acara maulid Nabi, faqad qasada raubatan min riyadil jannah, berarti orang-orang itu adalah memang menuju ke surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti orang itu memang ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi' illa limahabbatillah illa limahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang datang ke tempat yang mana di tempat itu dibacakan maulid, berarti orang itu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena apa? Karena orang yang datang ke tempat itu tiada lain, orang itu karena cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kalau enggak cinta kepada Nabi, enggak mungkin akan datang ke sini. Nah, sedangkan Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepada aku, kata Nabi, dia nanti akan bersama aku ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memang termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Tapi cinta yang bagaimana yang nanti bersama Nabi itu? Sedangkan hadis itu adalah potongan. Lengkapnya begini, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang senang melakukan sunnah-sunnahku, dialah adalah orang yang benar-benar cinta kepada aku. Nah, kamu banyak melakukan sunnah-sunnah Nabi apa enggak kamu? Coba introspeksi diri. Kalau iya berarti kamu memang benar cinta kepada Nabi. Kalau cuma ngomong cinta, gampang. Gampang apa gak gampang? Gampang, anak kecil diajarin cinta bisa ngomong cinta. Jangankan anak kecil ya, burung beo itu loh. Tahu burung beo, marpejo ya? Diajarkan kata cinta itu bisa dia. Bila cinta, apa cinta seperti itu yang bisa bersama Nabi di surga? Ya enggak tentunya. Ini kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, yang banyak mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, dialah orang yang benar-benar cinta kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang benar-benar cinta kepada Nabi nanti bersama Nabi ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu posisi dulu. Kamu banyak mengamalkan sunnah Nabi apa enggak? Karena memang cinta itu harus ada bukti. Nabi pernah mengatakan begini, ahibullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Kata Nabi, cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita diberikan nikmat apa saja, semua itu dari Allah. Maka dari itu kita wajib mencintai Allah, kata Nabi. Dan wa ahibuni lihubbillah. Dan cintailah aku sebagai bentuk bukti cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah harus ada bukti, yaitu dibuktikan dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi, orang Nasoro, mereka ngaku cinta kepada Allah, tapi nggak cinta kepada Nabi Muhammad. Nggak diterima cintanya ada Allah, nggak bisa masuk surga. Orang Nasoro, Allah, siapa Tuhannya? Allah, lo Allah. Tapi nggak cinta kepada Nabi Muhammad, nggak diterima cintanya oleh Allah. Seterusnya kata Nabi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku sebagai bentuk bukti cinta kalian kepada aku. Cinta kepada Nabi harus dibuktikan cinta kepada keluarganya. Lu harus ada bukti. Juga Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu ya, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka harus nurut kepada aku. Kita harus nurut kepada Nabi Muhammad. Harus patuh kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilarang oleh Nabi kita harus menjauhi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kita harus menjalankan. Kalau kita sudah patuh kepada Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan mendapatkan cintanya Allah, kita langsung masuk ke surganya tanpa harus mampir ke nerakanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan
maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi cinta itu harus dibuktikan. Nah, cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan cinta kepada keluarga Nabi. Juga harus banyak mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, dan juga harus banyak menyebut Nabi. Nah, katanya ulama, min alamati hubbil habib kasratu dzikrihi biqalbihi wa lisanihi. Nah, itu termasuk cinta, termasuk tandanya cinta kepada kekasih, itu harus banyak mengingat dalam hati. Ya seperti kamu hanya seneng sama cewek, ya cewek seneng sama cowok, cinta kan diingat di hati kan, ingat itu cinta itu. Dan juga harus banyak menyebutkan dengan lisannya, disebut namanya Jenab gitu ya. Nah, itu cinta itu dah. Kita kalau cinta kepada Nabi harus banyak membaca sholawat, harus banyak membaca sholawat kepada An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wal ihtimam bihadithihi, dan perhatian dengan dawuh-dawuhnya. Hadisnya kita perhatikan. Oh iya Nabi pernah ngomong begini, kita amalkan. Oh iya Nabi pernah ngomong begini, kita amalkan. Nah, itu wal ihtimam bihadithihi. Jadi siapa yang pengen bersama Nabi di surga, ya maka harus banyak mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Di antaranya sunnahnya Nabi adalah as-siwak. Kalian bawa siwak? Ayo bawa, gua kasih siwaknya, bawa. Loh gitu ngaku cinta kamu tuh. Pak dosennya bawa? Nggak bawa juga ya. Nah, tandanya cinta itu harus mengamalkan sunnahnya. Di antaranya ini siwak. Nggak bawa. Eman kamu nggak pakai siwak itu. Eman siwak itu adalah sangat luar biasa manfaatnya, faedahnya itu. Satu, siwak itu bisa mutahhiratul lil fami, bisa membersihkan mulut. Jadi bau-bau gak enak itu kalau disiwaki hilang. Jadi gak mengganggu sama orang di sekitar. Ya kalau kamu bau mulutnya itu ganggu sekitarnya, dosa loh kamu loh. Makanya pakai siwak dibersihkan, bersih dan juga menghilangkan bau-bau. Dan juga mardatun lirabbi, dan juga bisa mendapatkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah itu makomnya tinggi. Yang mendapatkan ridhonya Allah itu makomnya tinggi, derajatnya tinggi di sisi Allah. Dan juga orang yang selalu ridho kepada takdirnya Allah, itu juga bisa menjadi wali. Kalau kamu ditakdir sama Allah jelek misalnya, nggak punya uang, sakit, kamu ridho. Kamu ditakdir seneng, bahagia, banyak uangnya, kamu seneng, kamu ridho. Wah, itu orang hebat. Bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sulit. Mendapatkan ridho itu masih mudah, tapi untuk ridho terhadap semua takdirnya Allah itu sulit. Tapi kalau kamu bisa, hebat. Ini ada cerita nih. Dhinnun al-Misri itu adalah seorang wali. Beliau itu pernah istikharah. Istikharahnya beda dengan kita ya. Kalau kita istikharah sama Allah, minta jodoh saya ini baik apa enggak, jodoh di dunia ini baik apa enggak. Itu kalau kita istikharah. Pak Hasan kalau istikharah gitu ya. Istikharah ini baik apa enggak dijadikan istri gitu. Nah, kalau kita seperti itu istikharahnya. Tapi kalau Dhinnun ini beda, ini orang besar ini. Istikharahnya beda. Istikharah minta petunjuk sama Allah, pengen tahu siapa nanti istrinya di surga. Oh. Siapa istrinya di surga nanti? Loh, kalau kamu kan siapa yang baik istrinya di dunia? Ini enggak. Minta apa petunjuk sama Allah, pengen tahu siapa nanti Allah jodoh saya di surga. Nah, maka akhirnya sama Allah ditunjukkan dalam mimpinya gitu, ditunjukkan. Nanti Dhinnun istrinya kamu itu namanya Royhanah. Rumahnya itu ada di desa Kufah, ada di Kufah. Bangun Dhinnun dicari bener ini di Kufah itu. Nanya-nanya, di sini ada yang namanya Royhanah. Oh ada. Di sana rumahnya. Didatangi.
Wah, ini rumahnya Rohana. Oh iya, tapi orangnya lagi apa mengembala kambing ada di sana ya. Didatangi langsung disalami sama Dinun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Terus Dinun tanya, sampean siapa sampean? Dibalik tanya sama Rohana tadi, sampean ini apa? Sampean ini datang kok malah nanya saya? Mestinya saya yang nanya sampean. Dan sampean itu siapa? Terus dijawab sahabat Dinun, sampean anu ya, langsung jawab, sampean Rohana ya. Sampean itu calon istri saya nanti di surga. Loh, Rohana itu tahu, langsung tahu, padahal kan belum menyebutkan kalau dia Dinun. Langsung tahu. Oh, jadi kamu Dinun ya? Calon suami saya nanti di surga. Loh itu. Orang hebat ini Rohana ini. Iya bener. Terus ditanya sama Dinun, sampean kok bisa tahu kalau saya ini calon istrinya sampai di surga? Apa amaliannya sampean? Maka dijawab, saya nggak ada amalan apa-apa, cuman saya itu selalu ridho dengan takdirnya Allah. Saya ditakdir nggak menyenangkan, saya ridho. Saya ditakdir menyenangkan, saya ridho. Sehingga menjadi wali. Beliau tahu siapa calon suaminya yang ada di surga. Nah itu, kalau kita bisa meniru, kita ridho dengan takdir Allah, baik itu takdir yang jelek, baik itu takdir yang bagus, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke siwak, ayo kita amalkan siwak itu ya. Eman enggak siwakan itu? Eman. Katanya Nabi, sholatun bisiwak afdal min sab'ina sholatan bi ghairi siwak. Sholat dengan menggunakan siwak itu lebih utama terpaut 70 loh daripada sholat nggak pakai siwak. Kamu sholat pakai siwak itu 70 pahalanya. Kalau nggak pakai siwak 1. Kamu pakai siwak? Enggak. Sekarang saya tanya, umpama sekarang Pak Hasan ini ngasih uang ya, pilihan, ada uang 70 juta sama 1 juta. Kamu suruh milih mana kamu? Milih mana? Loh, kalau ke uang kok cerdas sampai. Kalau ke uang kok milih 70, cerdas kamu itu berarti. Al pinter kamu itu. Al cerdasu. Tapi kalau ke pahala kok milih 1 kamu. Al goblok wal budu kamu itu nanti ya. Al jahlu. Kalau ke urusan agama. Tapi kalau urusan uang, pinter ya apa kamu itu? Jangan, ayo kita buktikan bahwasanya kita adalah orang yang benar-benar cinta kepada Nabi, ingin bersama Nabi di surga. Ayo kita menggunakan siwak ya. Yang nomor 2, ya kalau disebutkan semua sunnahnya Nabi itu lebih dari 1000, ya nggak selesai 3 hari ya. Nah, sebagian saja. Nomor 2, sunnah makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kamu kalau makan pakai tangan apa? Kanan. Benar. Tetapi apakah ada orang yang minum pakai tangan kiri? Banyak. Kiai ada tangan kiri minumnya itu. Ustadz banyak. Karena itu salah cara itu. Amit Pasan, ambilkan ini ya, air ini. Karena mereka itu salah cara ya. Karena salah cara akhirnya menjadi kesalahan. Kebanyakan ya orang yang minum pakai tangan kiri itu, utamanya kalau pakai buka ini ya, mereka bukanya pakai gini. Jadi airnya dipegang kiri, dibuka, setelah dibuka diminum, akhirnya pakai tangan kiri. Mestinya dirubah, megangnya pakai tangan kanan, bukanya pakai tangan kiri, sehingga akhirnya minumnya pakai tangan kanan. Loh, karena salah dalam membiasakan sesuatu cara, akhirnya salah. Akhirnya tidak melakukan sunnahnya Nabi. Akhirnya melakukan suatu hal yang makruh. Ya jelek sih. Orang biasa, orang Islam aja minum pakai kiri jelek, apalagi kiai, apalagi ustaz. Berani kamu ingatkan kalau ada kiai guru kamu yang minum pakai tangan kiri? Berani? Ya harus berani.
Nah itu, jadi Nabi pernah berkata begini, la ta'kulu bishimal, kamu jangan makan pakai tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bishimalihi. Karena setan itu kalau makan minum pakai tangan kiri. Makanya makruh pakai tangan kiri, terus disunahkan pakai tangan kanan. Kalau kamu makan dan minum pakai tangan kanan dapat pahala, karena melakukan sunnahnya Nabi. Nabi mengatakan apa? Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang jauhi sejauh-jauhnya. Apa yang dilarang oleh Nabi jauhi sejauh-jauhnya. Nggak ada. Kalau larangan itu kalau sedikit tidak apa-apa, nggak boleh. Kalau larangan itu totalitas. Kalau larangan itu fajtanibu sejauh-jauhnya. Beda kalau dengan perintah. Kalau perintah enggak. Wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tu. Dan apa yang aku perintah lakukan semampu kamu. Nah, kalau perintah semampunya. Nah, contoh kalau bulan puasa kita disuruh untuk fitrah berapa? 3 kilo ya. Nah, misalnya kamu nggak punya 3 kilo, punyanya 2 kilo. Ya sudah, 2 kilo itu mastata'tu. Bukan berarti saya nggak punya 3 kilo berarti saya nggak wajib fitrah. Oh enggak, tetap wajib semampunya. Kalau mampunya 1 kilo ya 1 kilo. Nah, tapi kalau larangan itu totalitas. Jadi, ayo larangan Nabi ini betul-betul kita perhatikan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Nabi pernah mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu nanti akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang masuk surga. Amin Allahumma amin. Tapi ada terusannya itu, ilaman abah. Kecuali orang yang nggak mau diajak masuk surga. Kecuali orang yang nggak mau diajak masuk surga. Lu apa ada yang diajak masuk surga nggak mau? Ya ada. Para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah. Nabi, masa ada Nabi yang nggak mau diajak masuk surga Nabi? Aneh sahabat ini. Nanya, masa ada diajak masuk surga nggak mau? Kocek goblok. Lah, ini hebatnya sahabat ya. Sahabat ini kalau nggak tahu, kalau nggak paham, ini nanya sama gurunya. Rasulullah sebagai gurunya nanya, loh kamu juga gitu. Kalau nggak tahu nanti apa yang nggak tahu tanya sama guru, tanya sama ustadz, sehingga selamat jadinya. Jadinya selamat. Ini tanya, waman ya Rasulullah. Nabi apa ada Nabi orang yang nggak mau diajak masuk surga Nabi? Lu ada. Man ata'ani dakhalal jannah. Ini orang yang taat kepada aku, yang patuh kepada aku, dia akan masuk surga. Dia orang yang mau aku ajak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang menentang perintahku, nggak nurut sama Nabi, disuruh makan dan minum pakai tangan kanan nggak mau. Nah itu faqad aba, dialah orang yang nggak mau diajak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 diantaranya lagi sunnahnya Nabi itu adalah sholat menggunakan imamah. Sholat menggunakan imamah pakai surban. Kamu pakai surban kamu? Pakai? Nah, bagus. Kenapa? Sholat menggunakan imamah itu 70 pahalanya. 70 pahalanya. Kalau nggak pakai imamah satu, eman kalau nggak pakai imamah itu. Ya sama dengan tadi itu. Kalau orang pakai imamah berarti sama halnya dengan dikasih pilihan uang 70 sama 1 juta milih 70, berarti cerdas, berarti pintar ya. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kamu kenapa nggak pakai surban? Malu saya sama orang-orang itu, diejek, dikira sok apa kiai. Ada yang mengatakan gila bener kiai surbanan. Nah, itu nggak boleh sebetulnya, ngomong seperti itu nggak boleh. Kalau ada orang pakai surban kamu cocok itu nggak boleh gitu tuh. Orang gila nggak boleh, karena mereka itu adalah melakukan sunnahnya Rasulullah. Nggak boleh.
Dan juga orang yang malu pakai surban itu juga salah. Nggak boleh malu pakai surban itu, pakai imamah itu. Kenapa? Karena ini adalah suatu kebaikan. Orang yang menggunakan surban ini adalah orang yang melaksanakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu itu ada tempatnya. Malu itu ya katanya ulama itu secara bahasa, malu itu adalah inkibadun wa khosyatun yajidu al insan min nafsihi indama yaqulu minhu ala qabih. Ini kamu amati malu nih ya. Apa? Malu ini bagaimana seharusnya? Malu itu bagaimana seharusnya? Biar gak rugi kamu. Kalau kamu salah menggunakan kata malu ini bisa rugi loh kamu loh. Malu itu adalah inkibadun wa khosyatun, rasa gelisah, sumpek dan takut kalau diketahui melakukan suatu kejelekan. Takut dan resah, sumpah, gelisah kalau diketahui melakukan kemaksiatan. Itu yang benar itu. Malu secara bahasa ini. Saya tadi lihat film porno, takut diketahui orang. Itu bagus itu. Bagus itu. Takut diketahui orang, malu kalau dilihat orang. Saya tadi melanggar, saya malu kalau diketahui teman saya. Itu bagus itu malu itu. Yang cocok itu. Loh, kalau kamu malu pakai surban ya keliru. Kamu tadi gak ngaji? Enggak, kenapa? Malu saya mau ngaji loh. Ya keliru. Keliru. Itu secara bahasa seperti itu. Kalau secara istilah, metode ulama, malu itu adalah khuluqun yub'itu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Kalau secara istilah, malu itu adalah apa? Akhlak, budi pekerti yang baik yang menyebabkan orang itu meninggalkan perbuatan yang jelek dan senang melakukan perbuatan yang baik. Loh, ini yang seharusnya dilakukan. Akhlak, orang yang berakhlak tentunya akan meninggalkan yang jelek. Orang yang berakhlak tuh gak mau hadir ke karaoke itu gak mau, ke tempat-tempat maksiat itu gak mau, tapi senang melakukan yang baik, hadir pengajian, hadir maulid, berjamaah. Loh, itu baru malu yang benar itu, malu yang benar. Jadi kadang-kadang orang tuh gini ya, dibalik gitu loh. Kamu kok gak ngaji? Saya malu saya. Lo ngakukan kebaikan kok malu, ya keliru sih. Akhirnya kan mau dapat pahala karena melakukan kewajiban, akhirnya karena salah mengartikan malu, akhirnya nggak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala. Mestinya dibalik, saya malu kalau gak ngaji. Loh, itu yang benar itu. Saya malu kalau gak berjamaah, saya malu kalau gak pakai siwak, saya malu kalau nggak pakai imamah karena ini perintah Rasulullah. Lu harusnya kayak gitu. Jangan dibalik. Ya kalau dibalik itu namanya juben. Khojal itu namanya khojal, juben apa? Licik ya, licik. Ya rugi. Mondok malu. Kamu nggak mondok malu saya. Ya keliru. Nggak mondok itu seharusnya yang malu. Nah, itu yang benar kayak gitu. Karena kata Nabi itu al-haya'u khairun kullu. Malu itu adalah semuanya itu ada kebaikan. Malu kalau gak ngaji, malu kalau gak berjamaah, malu kalau gak hadir maulid. Ya, itu yang benar itu. Nah, terutama bagi para wanita ini ya, harus wanita ini, ibu-ibu ini harus malunya tuh lebih besar daripada kaum laki-laki, karena Nabi itu mengatakan ya, malu itu ada 10. Allah membuat malu itu 10. Yang 9 itu untuk wanita, yang 1 untuk laki-laki. 1 loh, kemalu apa? Malunya laki-laki itu. Makanya pernah nemu kamu orang mandi dari atas sungai, dari atas ke sungai itu mudobyur terus dipegang satu lecat ya, ada ya? Laki-laki ada ya?
Ada, karena malunya satu. Kalau laki-laki ada. Pernah nemu kamu perempuan loncat dari atas mudobir itu, bukan total ya, terus dipegang satu, ada? Nggak ada. Kalau ada ya gengsi, nggak punya malu. Perempuan yang tidak sesuai dengan kodratnya, kalau ada loh ya, kalau ada berarti nggak sesuai dengan kodratnya, karena kodratnya perempuan itu harus mempunyai rasa malu yang besar gitu, karena malunya itu 9 perempuan itu. Nah, tapi kata Nabi, Allah memberikan kelebihan ya kepada perempuan itu. Allah membuat apa ya, kenikmatan, kelezatan bukan makan ini, untuk 17 tahun ke atas ini ya, di atas ranjang itu, kenikmatan itu. Loh, itu Allah membuat itu 100 kenikmatan itu. Nah, 99 itu dikasihkan oleh perempuan, laki-laki satu lagi, laki-laki itu. Situ tahu laki-laki itu, satu tahu laki-laki itu. Perempuan 99. Tapi walaupun 99, Pak, karena malunya itu banyak, Pak ya. Jadi nggak pernah waktu perang itu nyocot tuh nggak pernah, Pak. Nggak pernah, karena malunya besar. Malunya besar. Bahkan ada ceritanya apa itu lucu gini, Pak. Dulu di sini tuh ada anak nakal ya. Sering kalau ada orang gitu-gituan itu diiceng gitu, Pak. Kebetulannya diiceng itu rumahnya gede, Pak. Rumahnya gede. Nah, terus yang laki-laki itu nyocot, Pak. Enak deh, itu, Pak. Ya, yang perempuannya kan malunya besar ya. Gitu toh ya. Ditanya lagi nyocot, Pak. Enak deh. Gitu toh. Kan malunya besar ya. Ditanya lagi. Enak deh. Gitu lagi, Pak ya. Ditanya lagi, Pak. Nyocot aja, Pak ya. Enak loh ya, malunya 9 karena gitu loh. Jadi malunya 9 ditutupi oleh rasa malu itu tadi. Nah, juga syahwat ya, syahwat itu Allah membuat itu 10. Nah, 9 itu untuk laki-laki, untuk perempuan juga. 1 laki-laki lagi, 1 teman. Masih tetap laki-laki itu, seakan Pak ya. Malah ya. 1 lagi lah. Nah, tapi walaupun syahwatnya besar, karena ditutupi malu yang besar, jarang perempuan minta duluan itu, Pak. Sebetulnya ini untuk Pak Surosoto ini. Tapi Allah membuat akal ya. Ini menang, Pak, lagi-lagi, Pak. Allah membuat akal itu 10 akal itu. Sebetulnya diperinci banyak, 10 dibagi 9, ya 9 itu untuk Nabi, yang 1 dibagi lagi terus. Ya 10, yang 9 ini untuk laki-laki, Pak. Perempuan 1, Pak. Perempuan 1, makanya akal mau ngecok diakali gue melandang, Pak. Karena akalnya 1 perempuan tuan. Laki-laki 10, Pak. Gitu, itu menang laki-laki itu. Yang lainnya kalah. Tapi akal itu betul tabib syekhon itu al-uqulu maratibun. Akal itu tingkat-tingkat ya. Orang cerdas itu tingkat-tingkat. Ada orang cerdas. Ada orang berakal. Maratibun, tingkat-tingkat. Ada yang pintar, ada yang pintar. Tapi wa aqalul uqala, tapi orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar itu adalah al-masghul bi rabbih. Orang yang sibuk dengan Tuhannya. Orang yang sibuk dengan ibadah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling cerdas menurut Habib Syekhon. Nah, jadi diantaranya itu ya. Jadi harus kamu amalkan sunnah-sunnahnya Nabi banyak. Ini 3 saja kalau sebut, kalau semuanya ya seminggu nggak selesai ya. Jadi diamalkan banyak sunnah-sunnahnya Nabi itu banyak. Nah terus ayo kamu sebagai mahasiswa ini ya, ayo betul-betul kamu diberi kesempatan bisa belajar, bisa kuliah di dalam pondok sini, di dalam fakultas ini. Ayo kita maksimalkan dengan baik ya. Kita gunakan waktu itu dengan baik, belajar sungguh-sungguh kamu itu ya.
biar kamu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kamu cuman hanya ingin mendapatkan ijazah, ya rugi kamu. Ya benar, ijazah penting, tapi sebetulnya yang lebih penting itu ada ilmunya. Kamu harus menguasai ilmunya, itu yang lebih penting. Karena yang manfaat itu adalah ilmunya, yang menyebabkan kamu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan sampai kamu yang penting saya dapat ijazah, jangan. Ya enggak gitu ya. Nah, jadi kamu alhamdulillah kamu sudah melakukan belajar ilmu yang wajib di pondok. Nah, sekarang kamu belajar dengan yang kifayah ini, yang fardu kifayah ini. Nah, ini kalau kamu sukses, nanti kamu menjadi orang yang manfaat. Kalau kamu menjadi manfaat, adanya kamu jadi orang yang terbaik nanti akhirnya. Manfaat buat keluarga kamu, manfaat buat anak-anak kamu, manfaat buat tetangga kamu, apalagi manfaat buat orang seluruh Indonesia. Jadi presiden kamu, masya Allah ya. Tapi jangan korupsi kalau jadi presiden kamu ya. Jangan sampai gitu ya. Nah, jadi dan niatnya ditata ya, niatnya ditata. Niat yang benar kamu. Kamu niat itu benar-benar karena Allah, pengen mencari ridhonya orang tua, pengen mencari ridhonya guru, pengen mencari ridhonya Allah. Karena niat ini penting. Kata Nabi, innamal likulli imri'in manawa. Orang itu tergantung daripada niatnya. Kalau kamu niatnya baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan. Kalau niat kamu buruk, jelek, ya keburukan, kejelekan itu akan buat kamu sendiri. Akhirnya kamu menjadi orang nggak selamat. Gitu. Jadi niatnya ditata. Mungkin cukup ya. Yang penting ilmu itu diamalkan, tidak perlu banyak. Ilmu itu sedikit kalau diamalkan itu menyelamatkan, manfaat makin banyak, walaupun banyak tapi nggak diamalkan, ya nggak menyelamatkan ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, al-jalil fis sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Dan betul-betul kamu lakukan sunnah-sunnah Nabi, kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Dan semoga berkat Maulid Nabi, berkat para masyayikh di sini, kamu menjadi orang yang sukses nanti ada di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada salah luputnya, saya minta maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau, semoga apa yang telah disampaikan beliau untuk Temanya lah, bukan saya